Dan perlu dimaklumi ya bahwa sebetulnya tunjangan, apakah perumahan, transportasi dan lain-lain, saya yakini kalau yang namanya anggota dewan itu tidak seluruhnya masuk ke dapur keluarga, tidak. Karena kita kan punya konstituen dan segala macam. Tentang KJPP, ya katanya itu KJPP abal-abal, ada semua. Kita tidak mau spekulasi menilai atau meminta KJPP yang tidak punya lisensi. Karena itu persyaratan. Katanya udah 5 bulan ini Dewan belum menerima tunjangan, itu termasuk kelalaian, Pak? Enggak, itu kita kan ingin meminimalisir celah ya. Kita tidak ingin, kita unsur kehati-hatian harus kita lakukan. Makanya ya kita bersabar untuk sampai saat ini belum mendapatkan itu, karena kita ingin penyusunan perbuk itu betul-betul sempurna melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Contohnya konsultasi dengan Kemendagri, konsultasi dengan BPKP, kemudian dengan Kanwil Hukum. Kita sudah lakukan itu semua, termasuk analisis angka ya dengan KJPP dan lain sebagainya. Termasuk uji publik sebagaimana yang diperintahkan, bukan diperintahkan sih sebetulnya, karena itu kan hanya surat edaran ya. Tapi kita lalui lah itu. Ya. Kita lalui untuk uji publik. Dan uji publik yang kita lakukan itu mungkin lebih dari menu yang ini ya. Kita kan mengundang teman-teman wartawan, mewakili publik lah. Media itu kan ya bisa mewakili publik. Kalau kita mengundang kelompok tertentu, itu juga subjektif nantinya. Tapi kita Sekwan konon katanya sudah mengundang teman-teman wartawan ya itu, dan saya anggap itu mewakili publik yang ada. Tapi Pak, itu kan berkenaan dengan hak ya, haknya anggota dewan Pak ya. Kalau kita 5 bulan ini udah bukan molor lagi, dan nilainya dari 5 bulan itu pasti besar Pak. Ini apakah ya kan poinnya, apakah memang karena perbuk atau memang khas daerahnya juga ampuh gitu? BPKAD sudah meyakinkan kepada kita bahwa kas daerah nggak ada masalah khusus untuk itu, sudah tersedia, karena itu sudah menjadi hak ya, sudah tersedia. Ya mudah-mudahan tidak meleset. Kalau perbuk sudah keluar itu bisa kita eksekusi. Dan perlu dimaklumi ya bahwa sebetulnya tunjangan, apakah perumahan, transportasi dan lain-lain, saya yakini kalau yang namanya anggota dewan itu tidak seluruhnya masuk ke dapur keluarga, tidak. Karena kita kan punya konstituen dan segala macam. Gitu. Oke, ya. Pak, kemarin yang tanggapan kayak aksi kemarin itu juga kan menyinggung tentang tunjangan. Iya, ya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang mengkritik kita ya. Yang demo ke kejaksaan tuh, Pak. Oh, yang kejaksaan. Ya itu silakanlah, itu kan demokrasi ya. Kita kan apa yang apa yang mereka pandang itu kan sudah kita lakukan semua. Tentang KJPP, ya katanya itu KJPP abal-abal, ada semua. Kita tidak mau spekulasi menilai atau meminta KJPP yang tidak punya lisensi. Karena itu persyaratannya KJPP atau apresial yang punya lisensi dari Kementerian Keuangan, yang pertama. Dan itu prosesnya kan 2 bulan itu. KJPP kan lembaga swasta. KJPP Kantor Jasa Penilai Publik. Swasta ya. Pak, kalau itu kan dari lama menuntut itu saja Pak ya. Apa kita ada indikasi proxy war yang ingin menyerang dewan? Enggak, saya tidak punya penilaian itu. Ini kan sebetulnya domain eksekutif ya, perbuk itu kan domain eksekutif. Tapi saya minta kepada eksekutif supaya unsur kehati-hatian itu yang diperhatikan ya, unsur kehati-hatian, tidak boleh ada satu tahapan pun yang dilanggar.
Kita harus KJPP, meng-hire KJPP yang kredibel itu harus. Dan satu lagi ini saya tegaskan bahwa anggota dewan, pimpinan dewan tidak pernah mengintervensi sedikit pun. Boleh tanya KJPP ya. Tidak pernah mengintervensi kita harus mendapatkan angka berapa, sama sekali tidak. Gitu. Angka yang sekarang keberatan nggak Pak? Ada penurunan kan? Ada penurunan. Ada penurunan. Kalau itu hasil penilaian KJPP, ya itulah yang harus dilakukan. Tunjangan perumahan misalkan, Ya. itu kan Pak Ketua 24 kalau nggak salah. Ya, Kalau anggota kan lebih 19. kecil. 19. Kan ada perbedaan, ada penilaian. Kalau ketua itu berdasarkan luas wilayah. Saya nggak tahu rumusnya, itulah ya, itu KJPP yang tahu. Ada luas wilayah tanah, terus sewa bangunan dan lain sebagainya. Wakil juga turun. Termasuk juga kendaraan. Kalaupun saya tidak mendapat kendaraan dinas, itu jenis kendaraannya sudah ditentukan oleh undang-undang. Ketua misalnya harus 2.500 cc. Wakil ketua harus 2.000, anggota 1.500. Nah, BBM naik ada penyelesaian Pak, untuk transportasi. kenapa? Barangkali kendaraan BBM naik, barangkali kendaraannya diturunin jadi 1.000 cc itu. Tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi enggak, karena dihitung sewa kendaraan. Kalau tunjangan transportasi. Pak, Ya. untuk tunjangan perumahan nih Pak, menarik juga kan. Itu teh bagian dari edukasi ke masyarakat ya Pak. Maksud tunjangan perumahan itu anggota dewan harus beli rumah, nyewa rumah, Sewa rumah. sewa rumah. Sewa. Karena nggak ada rumah dinas Pak. Ya. Itu kan bunyi undang-undangnya, bunyi Ya. PP 18-nya. Setiap pimpinan dan anggota dewan diberi perumahan dinas, diberi rumah dinas. Itu ya, pertama pasal 1. Pasal 2-nya, apabila pemerintah tidak siap menyediakan rumah dinas, maka diberikan tunjangan perumahan. Ya. Tunjangan perumahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Ya. dan dihitung berdasarkan sewa rumah di daerah setempat berdasarkan ukuran. Ya. Ketua dewan kalau nggak salah ini ya, ketua dewan sekelas dengan bupati ya, maka harus ukuran rumahnya harus setara. Ya. Tuh. Nah, Itu. berarti ketua dewan nyewa rumah. Iya. Bukan rumah yang dimiliki. Enggak, bukan. Sewa rumahnya di mana Pak Ketua? Jadi dicari di kota ini. Oh, berarti belum. Udah dinilai tunjangannya. Tunjangan untuk menyewa itu Ada. Berarti uang nggak mesti Nggak mesti disewakan. disewakan. Nggak mesti disewakan rumah. Berarti ganti uang kalau Ya. gitu ya. Sebentar saya cut dulu, ada telepon dari ini Pak Ibu Mega.